Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Ya Bu Bidan, terima kasih Bu. Sama-sama, bagaimana keadaannya Bu? Baik Bu Bidan. Alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, perkenalkan, saya Bidan Gracia. Saya tugas setiap harinya di Rumah Sakit Umum Pasar Warjo. Kalau Ibu, dengan Ibu siapa? Nama saya Siti Nurhalijah Bu Bidan. Oh, Ibu Siti ternyata. Senang bisa berkenalan dengan Ibu. Sama-sama Bu Bidan. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini begini Bu Bidan. Saya berencana menggantikan KB saya Bu. Saya kan sudah 6 bulan pakai KB suntik 1 bulan. Tapi saya tidak begitu suka ini karena berat badan saya naik. Saya jadi tidak percaya diri. Saya hampir tidak punya waktu untuk memperpanjang masa KB suntik 1 bulan saya Bu. Dan saya rasa ini sedikit merepotkan karena harus tiap bulan disuntik. Takut saya hamil karena lupa atau tidak punya waktu untuk memperpanjang masa KB suntik saya ke bidan. Oh, jadi Ibu ingin mengganti jenis KB Ibu yang sekarang ya? Ibu ini seseorang yang sangat sibuk ya? Boleh ceritakan pekerjaan Ibu yang sekarang? Bidan, saya ini seorang pengusaha. Perusahaan saya di Medan Bidan. Saya sering pergi ke perusahaan-perusahaan lain. Memang bidan, saya sibuk dengan bisnis saya. Tiap hari saya pergi kemana-mana. Jadi saya pun jarang di rumah. Makanya saya nggak sempat konsultasi ke bidan. Apa ada keluhan lain saat menggunakan KB suntik? Masalah keluhan selama ini, saya tidak pernah merasa keluhan yang berarti bidan. Hanya saja, saya ingin menggantikan dengan KB jenis lainnya bidan. Baiklah Bu, mungkin alasan Ibu cukup kuat. Ibu mengalami kenaikan berat badan dan Ibu tidak percaya diri karena kesibukan. Ibu pasti akan sulit mengatur waktu untuk memperpanjang masa KB suntik Ibu. Kesibukan juga, Ibu mungkin akan lupa datang ke bidan untuk disuntik KB 1 bulan. Kira-kira jenis KB seperti apa yang Ibu inginkan untuk mengganti KB suntik 1 bulan ini? Dan apakah suami Ibu sudah setuju kalau Ibu mengganti alat kontrasepsi? Suami saya setuju Bu Bidan. Saya sudah bicarakan hal ini, tapi mengenai jenis alat kontrasepsi yang lain, saya belum tahu Bu. Saya belum punya pilihan. Bisakah Ibu jelaskan tentang jenis alat kontrasepsi yang lain Bu Bidan? Itu bisa Bu, sebenarnya dalam hal ini saya memerlukan kehadiran suami Ibu agar Ibu dan suami bisa sama-sama paham tentang alat-alat kontrasepsi sehingga nantinya keputusan bisa diambil secara bersama. Tapi tidak apa-apa Ibu, nanti pada pertemuan berikutnya saya harap Ibu dan suami datang lagi ke sini. Baiklah kalau begitu, kalau Ibu sudah menggunakan KB suntik, maka dalam hal ini saya akan jelaskan kepada Ibu mengenai alat KB yang lain, yaitu pil, spiral atau YUT, implan, dan kondom. Namun saya akan sampaikan beberapa hal tentang KB suntik. Ada yang 1 bulan atau Siloform, ada yang 3 bulan, Depo-Progrestin, dan Depo-Provera. Keuntungannya itu tidak mengganggu hubungan suami istri, dapat juga mengembalikan kesuburan. Kerugiannya berat badan Ibu bisa naik setelah setahun menggunakan dan berhenti haid juga belum teratur. Ada bercak darah untuk pertama kali pemakaian. Yang untuk KBL-PL Ibu, kita hanya mengenal 2 jenis saja. Yang pertama Mipil atau Progestin, pilihan baik bagi ibu yang menyusui dan menggunakan pil. Diminum pada minggu ke-6 setelah melahirkan. Efektif selama masa menyusui. Kedua yaitu pil kombinasi. Pil ini sangat efektif bila diminum setiap hari. Bila berhenti minum pil KB dapat menyebabkan terjadinya kehamilan. Kelebihannya yang pertama tidak mengganggu hubungan intim dengan pasangan. Kedua bisa digunakan wanita segala usia. Ketiga, kesuburan segera kembali setelah diberhentikan. Keempat, mengatur siklus haid. Kekurangannya yang pertama, pada awal bulan 3 pertama, mengalami mual. Yang kedua, pendarahan atau bercak darah jika terlambat atau lupa minum pil. Ketiga, bisa merasakan kepala sakit ringan. Oh begitu ya Bu Bidan.
Baiklah, saya akan memilih menggunakan pil KB saja, Bu Bidan. Baik Ibu, kalau begitu pil KB-nya jangan lupa diminum setiap hari ya. Baik, Bu Bidan, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya pamit pulang dulu ya, Bu Bidan. Baik Ibu, hati-hati di jalan.